غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة وقال الله تعالى فلا تخشوا الناس واخشون وقال في آية أخرى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah, kita lanjutkan fasal yang kedua, bab yang kedua, al-babus tsani fil khaufi minallahi ta'ala aidan, perihal takut kepada Allah, yang ini akan memotivasi kita untuk berbuat kebaikan. Kalau orang kagak ada takutnya, biasanya berani banget melanggar. Tapi kalau orang takut, maka dia akan sangat hati-hati dan akan berusaha untuk menjaga dirinya dari perkara yang akan menjerumuskan kepada perbuatan dosa. Kita lihat sedikit flashback bagaimana seorang wanita yang dalam keterdesakan, anaknya kelaparan, tapi di saat itu masih ada juga rasa takut yang gak kebendung kepada Allah, padahal dia sedang terdesak, sedang darurat. Berapa banyak orang yang tidak dalam keadaan itu, justru malah mereka tidak mempunyai rasa takut kepada Allah. Saat diberikan berbagai nikmat, justru nikmat itu dibuat untuk memfasilitasi berbuat maksiat. Waliyadzubillah. Dikasih sehat, malah buat bikin dosa. Kayak kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau ada orang sakit, kemudian dia ngomong pada saat sakitnya, ya Allah, kalau sehat saya pengen beribadah, pengen datang ke Al-Falah nih. Maka kata Habib Abdullah dalam kitab An-Nasihat Diniyah, tuh orang pasti lalai pada saat sehatnya, tapi itu masih mendingan katanya. Kata Habib Abdullah, itu masih mendingan walaupun tercela. Masa nungguin sakit dulu baru kemudian ada niatan pengen berbuat baik, tapi biar kata tercela masih cakep, dibanding kata Habib Abdullah bin Al-Haddad ada orang yang dia begitu kena sakit, kena musibah, tetap kagak ingat akhirat. Dia yang dipikirkan bagaimana hartanya, bagaimana anak-anaknya, dan itu yang begitu kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, itu sebabnya ghaflatuhu bisababi syakki, lalainya dia dari beribadah, tidak berbuat ketaatan karena dia ragu dengan adanya akhirat. Sebabnya itu, sebabnya dia nggak yakin adanya surga, adanya neraka. Makanya walaupun udah sakit parah, udah dalam keadaan yang paling susah, nggak kepikiran buat beribadah. Dia mikirin gimana kalau udah kagak ada, ntar nih duit kontrakannya siapa yang ngumpulin. Nah itu mikirin begitu tuh, bahkan dalam keadaan itu dia tidak ingat dengan amal kebaikan. Maka kata Al-Habibullah, sebabnya karena dia nggak percaya. Dan ini yang sedang kita bangun. Kenapa orang menjadi sangat takut dengan urusan akhirat? Karena mereka tahu betul ada siksa api neraka. Siapa yang nggak kenal dengan Imam Tirmidzi, murid dari Imam Bukhari, murid dari Imam Muslim, murid dari Abu Daud. Hafalannya kuat, disebut sebagai penerus Imam Bukhari dalam bidang fikih. Tapi begitu meninggalnya, beliau dalam keadaan buta. Kenapa dalam keadaan buta? Karena beliau sering nangis. Ketika ditanya sama muridnya, maaf kata ya Syekh,
Apa yang membuat engkau menangis? Aku takut kembali kepada Allah dan amalku belum cukup. Itu ahli hati. Itu yang saban malam kagak pernah lewat yang namanya qiyamul lail. Tapi nangis segitunya sampai disebut at-tirmidzi ad-dharir, orang yang buta. Padahal ahli ibadah kita perlu disuguhkan dengan pesona akhlak mereka yang sudah sampai pada ma'rifatullah. Mereka tahu betul apa yang disampaikan di dalam Al-Quran adalah kalamullah yang berupa kebenaran. Ada seorang wanita yang namanya Sya'wanah Al-Ubullah. Ini seorang wanita sufi yang walaupun dia punya suami, punya anak, tetapi setiap malam selesai dari urusan rumah tangganya dia menangis. Sampai begitu ditanya, mengapa kau terus menangis? Lebih baik mataku menangis di dunia daripada mataku nanti menangis pada saat di akhirat. Ya ikhwani, ini sesuatu yang pasti akan terjadi pada diri kita, yakni hari kebangkitan dan hari di mana kehidupan yang sesungguhnya. Kalau di Duren Sawit mah kehidupan yang cuman bentaran doang waktunya. Kehidupan yang sesungguhnya adalah nanti pada saat hari dibangkitkan. Apalagi kalau kita melihat seorang wanita tabi'in, Hafsah binti Sirin, saya sampaikan kemarin pada saat pengajian Nasoid ini, itu nggak pernah lepas pakai kafan Ustaz Muhammad. Jadi kalau ibadah dia selalu membawa kain kafannya. Kalau dia pergi haji pada suatu wukuf di padang Arafah, kain kafannya dibawa. 30 tahun la takhruju min musallaha, dia nggak pernah keluar daripada tempat sholatnya 30 tahun kecuali dalam urusan tertentu. Tetapi yang menarik adalah ketika beliau mengkondisikan dirinya supaya ingat bawa bekal yang banyak dengan bawa kain kafan. Dan itu dilakukan oleh ulama-ulama kita pada saat mereka mengkhususkan waktunya kepada Allah sampai memutuskan dirinya dengan urusan keluarganya di waktu malam, udah urusan waktu dia sedang bermunajat. Saya memang ingin membangkitkan di dalam diri kita sebuah semangat untuk kita merasa kurang dengan amal kebaikan kita. Kan kebanyakan orang kalau urusan akhirat udah gampang merasa banyak aja. Nyumbang masjid baru 5 juta, kayak udah masjid dia. Padahal masih sedikit dibanding karunia Allah ya akhi, masih sedikit. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita akan juga dapat pelajaran dari kajian pagi ini, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi itu telah bersabda, yaqulullahu ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, la ajma'u ala 'abdi, tidaklah tidaklah menghimpun siapa aku, yakni Allah, ala abdi atas hambaku, khaufaini wala amnaini, 2 rasa takut dan tidak juga 2 rasa aman. Man khawfani, hadis qudsi, man khawfani, bermula siapa orang itu, khawfa takut siapa manni kepada aku, fid dunya, di dunia, amantuhu fil akhirati, niscaya aku akan menjadikannya aman, niscaya menjadikan aman siapa aku, hu akan man khafani fil akhirati, di akhirat. Siapa orang yang takut kepada Allah di dunia, maka Allah akan bikin dia merasa aman, tentram nanti di akhirat. Jadi nggak mungkin dalam satu orang itu Allah mengumpulkan kepada hambanya itu, di dalam diri hambanya 2 rasa takut dan 2 rasa aman. Nggak mungkin. Kalau ada dia rasa takut di dunia,
pasti dia akan aman di akhirat. Nggak mungkin dia takut di dunia kepada Allah kemudian nanti dibikin takut juga di yaumil kiamat, nggak mungkin. Begitupun sebaliknya, orang yang ngerasa aman, dia nggak punya ketakutan pada saat di dunia kepada Allah, maka kemudian nanti di yaumil kiamat dia dibikin aman sama Allah, nggak mungkin juga. Nggak mungkin berkumpul pada diri seseorang hamba Allah dua rasa aman dan dua rasa takut. Karena breakdownnya adalah man khafani fid dunya amantuhu fil akhirah. Siapa orang yang dia takut kepadaku di dunia, pada saat dia di dunia, maka aku akan membuatnya tentram, aku akan membuatnya aman nanti di akhirat. Jadi air mata yang membasahi kedua pipi kita pada saat di dunia karena beristighfar, mohon ampun kepada Allah, ya Allah dosa kami kelewat banyak, tengah malam dia nangis. Ya maaf, ini nggak banyak orang kerjain karena mereka nggak bisa ngebayangin bagaimana siksaan nanti di yaumil kiamat. Kalau mereka bisa ngebayangin saat mereka memposisikan dalam urusan dunia, itu akan terbangun. Berapa banyak orang yang menangis mikirin untuk suatu kebutuhan di minggu depan yang mendesak yang harus diselesaikan. Dia sendiri sampai berlinang untuk air mata urusan dunia. Apalagi urusan akhirat, kalau kita sesungguhnya bisa menghadirkan ketakutan yang dibayangkan pada saat yaumil kiamah yang diceritakan di dalam Al-Quran, maka akan mudah kita meneteskan air mata. Tidak mungkin kemudian meneteskan air mata di dunia pada saat istighfar, mohon ampun, baca sholawat apapun, baca tasbih atau baca la ilaha illallah. Banyakin baca la ilaha illallah, karena la ilaha illallah miftahul jannah, miftahul jannah. Bila engkau ingin masuk ke dalam syurga, miftahnya adalah la ilaha illallah. Tetapi lihat berapa banyak orang yang pada saat tahlil anti, gelisah dengan bacaan la ilaha illallah. Itu mimpin tahlil ustaz pakai banyak banget, kayak apa namanya, baru kali pertama kali mimpin tahlil, bacaan tahlil dia gelisah, saking dia kagak tahu bahwa kalau bacaan tahlil dalam hadis Nabi, bila ada seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan sejujurnya, maka apapun yang ditimbang dengan la ilaha illallah nggak bisa menang, saking beratnya ini la ilaha illallah. Tapi banyak Pak Ibu pada saat baca tahlil 7 hari, 40 hari atau 100 hari baca tahlil kelamaan pakai ngersulap, lama amat baca tahlil. Ayo udah kebanyakan dia punya pahala, saking dia kagak tahu dahsyatnya bacaan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Saking dia kagak tahu bagaimana dia butuh keberkahan, kedahsyatan dari bacaan la ilaha illallah. Itu kan yang terjadi Pak di masyarakat. Kenapa mereka gelisah? Kenapa jadi bahan omongan? Cuma 100 aja tahlil pakai diomongin. Cara kita kan 33 aja Ustaz. Ente kayak udah kebanyakan pahala. Ente kan jarang-jarang baca tahlil. Kalau ujuk-ujuk sendiri di rumah baca tahlil la ilaha illallah kayaknya berat. Orang yang bareng-bareng aja diupain dapat makanan, dapat minuman, ente keberatan. Sal nafsak, tanya dirimu, apa yang membuat engkau begitu alergi dengan ketaatan, padahal lewat sederhana bareng-bareng. Di lempangan ini kita berasa semuanya iya. Kadang-kadang kita gelisah dengan bacaan yang kelewat dahsyat dan menyelamatkan kita, bacaan tahlil. Lama amat tahlil. Besok juga kan tahlil lagi, lama baca segitu lagi. Ada aja. Padahal itu kesempatan. Ente kalau nggak ketemu sama orang mati, nggak buru-buru baca tahlil bareng-bareng. Sampai kudu meninggalkan dulu satu dari saudara, dari kerabatmu, sehingga kau
dipaksa oleh Allah, dikondisikan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat tahlil. Jadi kalau tahlil kita kudu girang, karena memang kalau sendiri jarang, apalagi yang mereka nggak mimpin tahlil. Yang biasa mimpin tahlil juga iseng-iseng dia baca tahlil di rumah tanpa ada satu keperluan. Rasanya susah, walaupun ada orang yang kayak begitu. Man khafani fid dunya amantu fil akhirah. Ingetin, mendingan takut di dunia biar aman nanti di akhirat. Di dunia cuma sebentar, lagian nangis sendiri-diri tengah malam nangis sendiri-diri merenungin dosa kita di depan Allah di atas sejadah. Rasakan sensasinya saat engkau masuk dalam sebuah keadaan menyesali dosa dan takut kepada Allah. Dilatih, Pak. Masa kita yang punya dosa kemudian kita lagi netesin air mata minta maaf kepada Allah, lagi gengsi sama manusia aja. Kalau kita bikin salah sampai hampura minta maaf. Bini sampai nangis minta maaf sama suaminya, suami juga begitu, ngajob juga ketulungan sampai nangis. Itu salah sama makhluk, bagaimana salah sama Khalik? Kalau buat ibu sih sebenarnya paling gampang nangis. Mereka sudah sangat berpengalaman. Al-buka silahul mar'ah. Tangisan adalah senjatanya perempuan. Kalau biasa atau sering atau pernah nangis di hadapan makhluk, di hadapan suami, yang lebih pantas nangis di hadapan Allah. Bininya gelar sejadah, lagi baca wirid nangis. Lakinya sebelah sono lagi wirid juga nangis. Man khafani fid dunya amantuhu fil akhirah. Yang berabe, wa man amanani fid dunya akhaftu yaumal qiyamati. Dan bermula siapa orang yang merasa aman dariku fid dunya, di dunia, akhaftu fil yaumal qiyamati. Aku akan berikan ketakutan kepada orang itu yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Allahumma sallimna ya Allah, Allahumma sallimna ya Allah. Pada saat semuanya kumpul, kan Arafatun miniatur, orang yang kumpul nanti di padang mahsyar di Muzdalifah. Kalau mereka yang bisa memaksa ingatannya kembali di padang Muzdalifah saat tengah malam, itu nggak ada atap, nggak ada apapun, di bawah pasir. Kalau tahun kemarin nggak ada hambalnya, sebelumnya pasir tuh hamparan, pakai kain putih semuanya, pada geletak, ada yang lagi wirid, ada yang lagi tidur. Kelihatan pemandangan itu miniatur pada saat nanti dikumpulkan pada hari kebangkitan. Mudah-mudahan kita berada di barisan guru-guru kita, di barisan baginda Rasulullah SAW. Kalau di barisan para artis yang bikin dosa mulu, ya cilaka dah. Di sini ada artis dangdut, di sini ada, wah cilaka. Kenapa? Karena dia akan digiring rombongan. Wa man amanani fid dunya akhaftu yaumal qiyamah. Wa qala Allah Ta'ala, dan telah berfirman siapa Allah Ta'ala, fala takhshawun nasa wakhshawun. Maka janganlah takut siapa kalian an-nasa, kepada manusia, wakhshawun, takutlah kalian kepadaku. Yang pantas takutnya sama Allah, jangan sama manusia. Makanya jamaah kita diajarin sama orang tua kita. Kenapa ente diajarin main pukul? Kenapa ente diajarin buat jaga diri? Supaya ente punya mental jangan kebangetan meje, melihat orang udah mau down aja. Kalau mau takut, takutnya sama Allah. Kalau mau orang, kau nggak pantas takut, apalagi dalam kebenaran. Itu kan semangat kenapa orang tua kita ngajarin main pukul kepada anak keturunannya, supaya membangkitkan percaya diri. Jangan jadi pengecut, jangan jadi penakut. Kalau ente takut sama Allah, jangan sama manusia. Kalau giliran sama manusia takut banget, giliran sama Allah kebangetan berani. Itu kebalikannya yang berabe itu, berani banget, padahal semuanya terekam ya.
fala takhshawun nasa wakhshawun, maka janganlah kalian takut kepada manusia dan takutlah kepadaku. Sekali-kali Pak takutnya diseriusin, Ibu, takutnya kita beneran gitu, Allah takutnya beneran. Kayak dulu kita masih kecil, kalau misalnya nonton layar tancap, begitu mau habis tuh layar tancap udah geget ketakutan, ngebayangin muka bapak kita lagi megang gespernya, itu kan takut beneran tuh, kebayang seremnya. Bagaimana kalau kemudian siksaan nanti di yaumil qiyamah? Nah, nggak enak kalau kemudian dalam keadaan susah dan nggak ada lagi kesempatan buat kita berubah. Kalau sekarang masih hidup di dunia ini, masih ada sisa umur, nggak tahu sampai kapan, tapi masih ada kesempatan. Jangan pakai ditunda, jangan pakai ditunda. Besok kita mati bisa aja, minggu depan kita kagak ada, mungkin aja. Jangan kebangetan pede, karena emang udah waktunya kita mikirin urusan akhirat kita. Wa qala fi ayatin ukhra, dan telah berfirman siapa Allah pada ayat yang lain, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, maka janganlah takut siapa kalian hum kepada mereka, wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku, in kuntum mu'minin, jika ada siapa kalian itu mukminin, orang-orang yang beriman. Kalau dalam Al-Quran sih emang sampai semalam saya sampaikan pada saat kekuatan zikir, kalau dalam Al-Quran itu jangan kata cuma ngadepin satu orang, ngadepin satu kampung, kata Al-Quran lu kagak boleh mundur. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu, wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian mendapati berhadapan dengan suatu pasukan besar, fathbutu, teguhlah engkau, tancapkan kau punya kaki. Jiwa ksatria, artinya Allah ingin menunjukkan itu kecil. Ketika Allah berikan jalan keluarnya, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Obatnya supaya kau terbebas dari ketakutan, tidak takut kepada manusia, ingat kepada Allah. Wadhkurullaha katsiran. Nggak bakal ada yang bisa nyenggol ente. Jadi Al-Quran itu mengajarkan bagaimana kita mempunyai kepribadian yang memang kagak boleh takut kepada manusia. Kalau ada rasa takutnya kepada Allah, apalagi cuma takut dengan keadaan, padahal kita nyembah yang Maha Rahman, kan aneh. Jadi sayang kalau kemudian kita menjadi orang yang justru takut kepada makhluk dan berani kepada Sang Khaliq. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jadi kalau nggak takut kepada Allah, bisa kita simpulkan jangan-jangan nggak ada iman di dalam dadanya. Kalau dia punya iman, ngeri dia, takut dia, karena Allah syadidul iqab, keras balasannya. Wa kana Umar radhiyallahu anhu, dan adalah siapa Umar radhiyallahu anhu, semoga ridha siapa Allah anhu kepada Umar, itu yasbutu minal khaufi, jatuh dari sebab rasa takut. Idza sami'a ayatan minal qur'ani maghsyiyan alaih, apabila mendengar Umar akan ayat Al-Quran, satu ayat dari Al-Quran, minal Quran, maghsyiyan alaih, pingsan dia. Umar pingsan dengar satu ayat. Ya Allah, Umar Ibn Khattab memedi aja takut sama dia, tapi kalau dengar satu ayat Al-Quran dia sampai pingsan satu waktu. Ini udah kagak ada yang, nggak ada yang takut sama dia, biasa-biasa aja, nggak punya wibawa. Sama Tuhan berani banget bikin dosa.
Ayo, sama Tuhan lu bagaimana sih, giliran sama orang cemen banget, giliran sama Tuhan berani banget. Ya jemaah, ini kita lihat Umar Ibn Khattab. Wa akhadha yawman tibnatan, dan mengambil siapa Umar yawman satu hari tibnatan akan jerami atau rumputan. Faqala, kemudian berkata siapa Umar, ya laitani kuntu tibnatan walam aku syai'an madhkura. Seandainya saja, sekiranya aku itu adalah aku kuntu tibnatan, itu menjadi jerami, walam aku syai'an, dan tidak ada siapa aku, syai'an itu sesuatu, madhkuran yang disebutkan, padahal disebutkan. Jadi dia berharap, kalau laita harapan yang tidak mungkin terjadi, dia berharap andai saja sekiranya adalah aku itu berupa jerami dan aku tidak berbentuk sesuatu pun yang bisa disebutkan. Padahal nanti disebutkan di bawah Umar Ibn Khattab termasuk orang yang gampang betul netesin air mata. Umar Ibn Khattab itu kalau lagi pengen mendengar ayat Al-Quran manggil Abu Musa al-Asy'ari, dengerin, kemudian dia gemeter pingsan. Umar bin Abdul Aziz juga begitu. Dia sebagai khalifah yang suaranya paling enak, ahli fikih, ahli ilmu, diundang, ceritain perihal neraka, ceritain, didengerin, dan kemudian nangis, bergetar, pingsan. Ini kagak ngundang, malah yang lucu-lucu. Sampai peringatan maulid, peringatan haul, nyarinya yang lucu juga. Padahal sesuatu yang harus kau inginkan dalam suatu waktu adalah ketika engkau dibangkitkan rasa semangat untuk beribadah, bukan jadi semakin lupa dengan urusan akhirat. Mereka akan mengundang Umar bin Abdul Aziz, ceritakan perihal neraka, ceritakan perihal akhirat. Dia bayar. Sampai kayak begitu, pengen ngerasain takutnya kepada hari akhirat. Ya laitani lam talidni ummi, seandainya saja tidak melahirkan akan aku siapa ibuku. Wa yabki katsiran, dan menangis siapa Umar katsiran banyak, hatta tajriya dumu'uhu min ainaihi, sehingga mengalir air matanya dari kedua matanya. Faka'anna fi wajhi khattani aswadani minad dumu'i. Allahu akbar. Maka seakan-akan pada wajahnya Umar ada dua garis aswadani minad dumu'. Faka'anna fi wajhi khattani aswadani minad dumu'. Fakana fi wajhi khattani, kalau di kitab ini faka'anna, seakan-akan pada wajahnya ada dua garis hitam minad dumu'i, dari lantaran air mata, garis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarijun nara man baka min khasyatillahi ta'ala hatta ya'uda al-labanu fi dhar'i. La yariju, tidak masuk, an-nara, ke dalam neraka. Siapa yang tidak masuk? Man baka, orang yang telah menangis, min khasyatillahi, dari sebab takut kepada Allah Jalla Jalaluh, hatta ya'uda, sehingga kembali, apa yang kembali, al-labanu, susu, fid dhar'i, kepada kantong susunya. Jadi kalau orang yang dia menangis karena takut kepada Allah, ini sabda Nabi, Pak, dia tidak masuk neraka. La yarijun nar man baka min khasyatillahi. Nangis, dibangun kondisinya malam, kita bangun kan udah capek dari muda ngoyok dunia, udah umur 50 tahun 60 tahun mah kudunya memang harus merasakan bagaimana dia punya ekstra usaha buat merangkai
cerita bahagia yang tidak berkesudahan pada hari kebangkitan. Emang dipikirin begitu, Pak? Orang pengen haji dulu cerita ngumpulin duit lama, dikumpulin, ditahan, pengen ini ditahan, pengen haji, ada yang sampai jual kontrakan pengen haji. Bagaimana kalau mereka pengen surga? Lihat saudara ente beli tanah 100 meter sampai ngabisin duit 500 juta, cuman pengen punya tanah 100 meter di Duren Sawit karena udah mahal tuh tanah. Kagak pakai berat kalau punya duit dibayarin, cuman pengen punya 100 meter di Duren Sawit sampai segitu mahalnya. Padahal kalau mau ditempatin kudu dibangun lagi, dan padahal waktunya akan ditinggalkan. Tapi karena dia tahu, jadi nikmat Ustaz kalau kita punya ini 100 meter, ngeluarin duit dilakonin. Masa pengen dapat tempat dipan yang tinggi, yang tajri min tahtial anhar, ada sungai yang mengalir, di puncak aja nggak ketemu tempat kenikmatan kayak begitu. Orang pada bayar bela-belain, cuman pengen liburan, bayar 5 juta, tempatnya enak, habis itu dia pulang. Giliran sesuatu yang ditawarkan oleh Allah kagak ada tertariknya, padahal itu bakal tinggal. Makanya kalau orang yang demen beli tanah, dia kudunya lebih demen lagi untuk berinvestasi di akhirat. Ya, dia tahu kenapa ente beli tanah. Orang lain mah cukup qanaah, udah gue mau segini aja. Tapi ada orang yang disebut tuan tanah demen beli tanah. Kita nggak bisa beli tanah di dunia, yang penting kita demen beli tanah untuk berada di surga nanti. Wah, itu sahabat Nabi sampai bikin sayembara, siapa yang bisa bebasin ini 1 pohon korma buat anak yatim, hadiahnya dia punya tempat nanti di surga. Itu 100 tahun tempatnya dikelilingi naik kuda baru kelar. Kayak apa luasnya? Sahabat langsung bayar buat anak yatim. Makanya besok bulan Maulid atau Maulid di Masjid Al-Falah, kesempatan jangan pakai panitia datang nyamperin, ya Allah ini buat Nabi, ini buat akhirat, ini yang makan orang-orang yang lisannya berzikir baca sholawat. Bener sih ada panitia, cuman jangan kebangetan jadi orang bangga. Panitia dong suruh datang kemarin ngambil, ya Allah ente yang datang. Emangnya kita kagak capek jadi panitia maulid, ngumpulin orang banyak? Ente udah nggak terjun ke situ, duitnya aja yang terjun. Ya, mudah-mudahan Allah kasih berkah peringatan maulid nanti di sini. Wa fi daqaiqil akhbari, dan dalam kitab Daqaiqul Akhbar, yu'ta bihi yaumal qiyamati faturajjahu sayyi'atuhu fayu'maru bihi ilan nari fatatakallamu sya'ratun min sya'rati ainaihi. Didatangkan kepada seseorang, artinya didatangkan kepada seseorang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, faturajjahu sayyi'atu, kemudian diberikan, dimenangkan, artinya diberatkan kejelekan-kejelekannya, fayu'maru bihi ilan nari, kemudian maka diperintahkan orang itu ilan nari, masuk ke dalam neraka. Dan dia ada timbangan. Jadi setelah hisab mizan, dipilihin dulu mana yang cakepnya hisab, mana yang udah dipilihin hisabnya, nih cakepnya, nih ibadahnya, nih dosanya, baru mizan ditimbang. Mana yang lebih berat lagi? Maka yang terjadilah fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ini ayat Al-Qur'an, Pak. Kalau yang berat timbangan kebaikannya, dia hidup dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kesenangan hidupnya. Dia digiring masuk, diperintahkan masuk ke dalam neraka, fatatakallamu sya'ratun, maka berbicara satu helai rambut, min sya'rati ainaihi, dari bulu mata, sya'rah bulu mata, karena berkaitan dengan mata, dari bulu-bulu matanya itu orang.
ngomong, karena memang semuanya nanti akan berbicara. Wa taqulu, dan berkata apa bulu matanya itu, ya Rabbi, wahai Tuhanku, Rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bermula utusanmu rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda, man baka min khasyatillahi haramallahu tilkal aina 'alan nari. Siapa orang yang menangis dari sebab takut kepada Allah, haramallahu, niscaya mengharamkan siapa Allah, tilkal aina 'alan nari, itu mata dari panasnya api neraka. Nggak boleh kena api neraka. Ini hadis Nabi, makanya dibikin basah. Dia punya mata dan bulu matanya pasti basah. Bu, makanya kalau lagi nangis itu jangan pakai bulu mata palsu, nanti kan ditinggal. Nah, bulu mata yang beneran. Ya, makanya saya ingetin betul, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ini emang rada lama prosesnya. Kenapa seorang wanita, seorang istri katanya pengen masuk surga, tapi dandannya giliran mau keluar rumah doang, giliran di rumah tuh suaminya pintu surganya kagak dia bersolek di depan suaminya. Gak tahu sebabnya apa. Jangan-jangan dia memang berharap jadi istri lelaki-lelaki yang melihatnya. Habis dia dandannya kalau buat laki-laki yang bukan mahramnya, giliran sama suaminya apa adanya. Tanya ke dalam hati, lu sebenarnya pengen jadi bininya siapa? Oh iya Bu, kita ini lagi bicara urusan kita supaya jadi orang bener gitu ya. Karena kita sayang, tanya deh, lu dandan sampai lama. Oh saya ngomong begitu sama bini saya. Oh bingung, jangan-jangan lu bukan bini gua. Asal keluar dandan sampai lama betul. Kita tidur belum kelar, sampai kita udah mandi belum kelar juga. Tiduran di rumah. Ini menyasar kepada banyak orang. Makanya saya bingung ngajarnya gurunya bagaimana. Lu bini gua, ngapa giliran dandan lu buat laki-laki lain? Kalau mau keluar, mau kondangan supaya orang pada ngeliat, alasannya kan biar nyakepin abang, nyakepin kita sambil gendeng. Yang ada gue bingung, perasaan gue yang beli bedak, ngapa lu pakai buat orang lain di jalan? Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita perlu ingat, ya sering kadang kita bingung lah, kan gue yang ngelamar lu, gue yang bayar mas kawin, angsuran tiap bulan juga kita bayar. Giliran dandan dia giliran keluar mau kondangan doang. Iya, orang lain bener yang laki-laki melihat cakep amat, yang orang ya lu kagak tahu kalau di rumah mah dia apek gitu-gitu. Jangan kita berubah ya, jangan diikutin kalau sesuatu yang kagak benar. Yang enak lu keluar dandan, di rumah dandan pelan-pelan begitu, pelan-pelan. Jangan kebangetan, kebalik banget. Giliran disuruh taat sama suami, nyenengin suami. Kan istri solehah, idza ra'aitaha sarratka, itu cirinya. Jikalau engkau melihatnya wahai para suami, kau melihat istrimu, sarratka, dia akan membahagiakan engkau. Senang kita, ya Allah, udah umur 50 tahun apa masih botok aja bini gue ya. Gila. Ini kagak bawa remason. Ya Allah, giliran ini mati. Allahumma fir lana dzunubana. Ya paling kagak dibikin seimbang Bu. Kalau bisa dandan buat cowok-cowok yang di jalanan supaya ngelihat ibu cakep, girangin juga kesian laki-laki juga pengen lihat bininya cakep. Gitu. Kalau dibalik ke situ tuh akhirnya ada keinginan, iya laki gue juga resep kalau ngeliat gue cakep. Masa giliran kondangan orang gue kagak kenal, lagi gue pengen tampil cakep di depan dia. Lalu bingung jawabnya kan. Ya memang harus cakep terus. Dan laki mah kalau misalnya cuman minta dibikin bedak pipa doang berani.
pakai terus neng, lu templokin terus biar ada tebelan dikit. Iya, supaya kemudian kita merasakan betul baiti jannati. Cobalah kalau kita lihat ada orang dulu nih, orang tua saya suka cerita, ntar kalau lakinya udah mulai belagu dikit baru di rumah dandan mulu tuh. Kita mulai belagu dikit, nungguin lakinya belagu baru dandan. Jangan. Dulu orang dulu begitu ceritanya, kita kan suka diceritain. Giliran lakinya benar banget kagak dandan, giliran mulai nyuruh ke janda dia dandan mulu di rumah. Allahumma sallimna ya Rabbi ya Rabbi. Air mata yang mengenai bulu mata, dia ngomong nanti di yaumil qiyamah, ya Rabb, nabimu Nabi Muhammad utusanmu bersabda, siapa yang menangis dari lantaran takut kepada Allah, Allah haramkan itu mata kena dari api neraka. Wa inni bakaitu min khasyatika, dan sesungguhnya aku telah menangis dari lantaran takut kepadamu. Fayaghfirullahu lahu wa yastakhlisuhu minan nari bi barakati sya'ratin wahidatin kanat tabki min khasyatillahi fid dunya. Allahu akbar. Kemudian Allah mengampuni kepada orang tersebut lantaran bulu mata yang kena air mata membela cerita katanya nggak bakal kena api neraka kalau kena nangis takut kepada Allah ampuni. Wa yastakhlisu minan nar, dan Allah bebaskan, selamatkan, perlakukan khusus. Kalau istakhlasa, Allah perlakukan khusus kepada dia dari api neraka. Api tidak dimasukkan ke dalam neraka, dia punya dosa yang lain, tapi diperlakukan khusus karena air mata yang kena bulu matanya itu ngebelain. Ini bulu mata pernah nangis karena takut kepadamu ya Allah. Bibarakati sya'ratin wahidatin, dengan keberkahan satu helai, sya'ratin wahidatin, bulu mata yang satu, kanat yang nangis apa sya'rah, tabki itu menangis, min khasyatillahi fid dunya, dari lantaran takut kepada Allah di dunia. Wa yunadi Jibril alaihissalam, dan menyeru siapa malaikat Jibril alaihissalam, naja fulan ibnu fulan bi sya'ratin wahidatin. Malaikat Jibril sampai kalau bahasa Betawinya gegetun, selamat tuh si fulan bin fulan dari sebab satu helai daripada bulu matanya. Allahumma rzuqna ya Allah al-jannata bighairi hisab. Allahumma adkhilna al-jannata ya Allah bighairi hisab. Karena surga itu karunia. Sukses itu kalau engkau keluar atau tidak atau engkau menjadi terbebas dari panasnya api neraka. Apa ayat itu, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu kan ayatnya. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, dibebaskan dari siksa api neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga, itu dia orang yang memperoleh keberuntungan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan bila ada yang ingin ditambahkan, didiskusikan ternyata. Silakan. Nah, makhluk takut kepada makhluk semakin menjauh, makhluk takut kepada Allah semakin mendekat. Nah, yang kemudian ada ayat yang berbunyi Inna yaqal min ibadihi ulama berjalan. Nah, kalimat itu quote ya, keren quote-nya dari Ustaz Muhammad. Makhluk takut kepada makhluk, dia akan menjauh. Tapi makhluk takut kepada sang Khaliq, dia mendekat. Ya kan, kalau takut kita akan lari kabur daripada aja kalau kepada makhluk. Tapi kalau takut kepada Allah semakin datang mendekat. Ini quote-nya keren nih. Jadi kalau takut kepada makhluk pasti menjauh, tapi kalau takut kepada sang Khaliq pasti mendekat. Lalu apa kaitannya dengan ayat yang tadi? Itu memberitahukan atau firman Allah bahwa yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya itu adalah ulama.
Ulama itu adalah orang yang punya ilmu, dia tahu. Makanya kita ini termasuk adalah orang-orang yang sedang sampai pada derajat itu. Kalau kita takut kepada Allah, ini masuk dalam kategori ulama. Biar dia hafal Quran, hafal hadis. Kalau sama Tuhan berani banget, bikin dosa berani banget. Biar mondok udah lama, bukan ulama. Biar dia masuk sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia, bukan ulama. Karena ulama menurut Al-Quran adalah mereka yang including di dalam dirinya takut kepada Allah. Itu barometernya. Itu barometernya. Lu boleh belajar paling jauh kemana-mana, tapi kalau bikin dosa berani banget terang-terangan dan nggak mau ada ngasonya, bukan ulama, enggak. Patokannya itu. Makanya ilmu itu buahnya adalah ketaatan. Kalau dia tidak ada ketaatan, maka dia sebenarnya sedang mendapati atau ngumpulin ilmu yang gak ada manfaatnya. Makanya kita sedang beristighfar, kumpul di sini bagian-bagian yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Begitu ya Ustaz Muhammad. Nah, Ustaz mikrofonnya boleh nambahin lah. Nah, kita tanyakan masih berkaitan dengan hoax, tapi masih kemana? Allah fi bayan hoax, alamatul hoax, adalah alamatul hoaxnya tadhuru fi Islam al-Asya. Awwaluha isaluhu qawluhu ila akhir. Di antara bahwasanya di antara tanda kepada Allah itu lisan, sehingga lidahnya akan dapat mencegah dari akhirat, dusta, wal-ghaib, wal-ghibah, gosip, namimah, yang disebutkan tentang ghibah, itu orang. Yang kita tahu bahwa ghibah itu merupakan dosa besar. Apabila ghibah, yang kita tahu bahwasanya ghibah membuat orang sehingga hal tersebut menjadi marah. Yang sebenarnya adalah ketika kita disebutkan lisan dengan lidahnya. Konteks sekarang ini mungkin bukan hanya lidah. Ketika kita membicarakan orang, mengunjungi orang itu, tapi dengan perantara handphone. Yang kita mengunjungi orang, ketika kita mengunjungi orang lain untuk mengunjungi seseorang ini. Medsos maksudnya? Iya, medsos. Apakah itu masuk ghibah yang memang dilarang? Kedua, ketika kita membicarakan orang lain, tetapi memang orang ini mempunyai kesalahan, misalkan pejabat atau mempunyai kesalahan, korupsi, manipulasi dan sebagainya, kemudian kita membicarakan atau menghubungi pejabat tersebut sehingga memang dia tahu bahwa jangan sampai terjadi orang itu orang lain menjadi korbannya. Jadi mereka bagaimana? Ketika kita tidak lagi dengan lisan kita, tapi dengan tangan kita dan medsos, kemudian kita membicarakan pejabat orang ataupun yang mempunyai kekuasaan itu, dan kita sudah tahu ya membicarakan siap dengan medsosnya, yang medsos sehingga orang mengetahui siapa ini mempunyai salah. Pertanyaan yang kedua terlebih dulu. Adakah ghibah yang kemudian diperbolehkan, diperkenankan, gitu kan? Bagaimana dengan membicarakan tentang pemimpin yang kemudian diinformasikan, maka dia akan ada aturannya. Contoh, ketika engkau ini kan ghibah menceritakan aib orang lain, itu fakta, artinya dia emang ada sama dia. Kalau fitnah nggak ada sama dia, emang ada sama dia. Pada saat di persidangan engkau ditanya oleh hakim, kemudian untuk membela diri, dan kau harus bercerita keburukan-keburukan orang itu, maka diperkenankan. Sama ketika Al-Quran bercerita tentang Fir'aun dengan berbagai kesalahannya, bercerita tentang anak-anaknya atau saudara-saudaranya Yusuf. Jadi dalam konteks untuk memberitahukan supaya terhindar,
Contoh kalau sekarang banyak yang namanya penipuan lewat apa namanya telepon gitu. Kemarin teman saya juga ada yang kena ketipu juga. Kemudian kita kasih unjuk nomor yang ini penipu, bahkan dalam konteks itu diperkenankan karena ghibah yang dimaksud adalah dia memang sengaja ingin membuka aib saudaranya tanpa ada alasan yang diperbolehkan. Kalau dalam di pengadilan, di depan hakim ceritain semuanya. Dan itu di masa Rasulullah ketika ada bagaimana perlakuan tuanmu, bahkan seekor unta yang dia kemudian tanya, oh dia tidak memberikan saya makan, memberikan saya beban yang begitu berat, artinya aibnya dibuka, dalam konteks itu diperbolehkan. Yang kedua, pertanyaan yang pertama adalah memang ini yang lengah. Saya suka diskusi sama teman-teman, jangan sampai dilupain kawal anak-anak kita dengan doa, karena masa mereka tuh berat banget. Bikin dosa tuh gampang banget, udah gitu efeknya luar biasa. Jangan kata urusan di akhirat, urusan di dunia aja kena tuh yang namanya undang-undang IT. Itu kan karena dia membuka aib atau fitnah atau bentuk apa di media sosial, tuh udah langsung kena di dunia, apalagi di akhirat. Dan orang gampang betul, paling tidak tuh kadang-kadang suka update status di status WA yang dia kemudian menghibah saudaranya. Jemaah, maka pertanyaan ini adalah menjadi pengingat buat kita. Lisanmu boleh jadi terdiam, tetapi jari jemarimu masih berpotensi untuk melakukan ghibah. Apalagi zaman sekarang, makanya di media sosial Majelis Jami Al-Falaq keren. Wah, terus pengajiannya ditaruh itu untuk ngimbangin di media sosial supaya apa namanya keburukan-keburukan itu tidak banyak tampil, tapi kebaikan-kebaikan. Terima kasih Ustaz. Jadi memang jemari kita itu potensi ghibah. Potensi ghibah. Surat potensi ghibah. Pada saat kita tulis si fulan begini potensi ghibah. Cuma kalau sekarang kan rada gampang tuh. Dan yang paling berabe adalah ketika dia dibikin merasa nikmat dengan itu membuka aib saudaranya. Ente dibuka aib ntar sama Allah di yaumil kiamah bagaimana? La tahtiki sitro'ana itu apa awal itu? La tahtiki sitro'ana. Jangan kau buka, jangan kau bongkar, itu rahasia kami. Apa awal itu? Ya alimas sirri minna la tahtiki sitro'ana. Wahai yang mengetahui segala rahasia dari kami, jangan kau bongkar. Jangan sampai dibongkar oleh Allah, karena kalau dibongkar oleh Allah lebih berat lagi. Makanya jangan bongkar aib saudara, apalagi orangnya udah mati. Ini gua ngomong malu doang ya, orang sih udah mati. Begini, jangan, kesian. Ntar ente kalau udah mati digituin juga gak enak. Gitu ya, mudah-mudahan. Karena memang saya sengaja ini menahan kisah yang selanjutnya ini buat yang ketiga. Pertemuan besok. Insyaallah wa fi bidayatil hidayah, ini dahsyat betul ini ceritanya nih. Tentang air mata. Kisahnya rada panjang, makanya saya stop sampai di sini supaya tidak terputus nanti kisahnya. Mudah-mudahan Allah kasih kita istiqomah. Emang kita butuh disuguhkan yang bahaya begini. Jangan diceritain perihal orang yang cinta dunia melulu, jadi kita ketularan nanti. Mending kita punya modal buat cinta dunia. Kadang-kadang gak ada modalnya, cuman ngiler doang diceritain. Mudah-mudahan Allah bimbing terus kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana birahmatika wa bijahi nabiyikal mustafa wa bijahi awliyaika wa bijahi muallif hadal kitab. Ya Allah, faqdi hawaijana wa hawaija auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid du'a wa man lahu haqqun alaina. Ya maulana sahil umurana wa umurahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.